Rasulullah akhirnya menjelaskan, yakunu ba'di a'immah, setelah aku akan datang pemimpin-pemimpin. La yahtaduna bihudaya, mereka tidak mengikuti petunjukku. Wa la yastannuna bisunnati, mereka tidak mengambil sunnahku, jalanku. Wa sayaqum fihim rijalun, dan akan berdiri di tengah-tengah mereka rijal, orang-orang tokoh-tokoh qulubu syayatin fi juthman ins. Ya, hati mereka seperti hatinya setan tapi jasadnya manusia. Tidaklah seseorang Allah berikan jabatan, berikan amanat rakyat, kemudian dia meninggal. Ketika meninggal dia dalam keadaan menzalimi rakyatnya. Yang menzalimi ini bisa emang dalam keadaan dia sedang menzalimi, atau dia belum bertobat dari kezaliman tersebut. Nah, dia belum menghalalkan, karena kan mazalim ini berkaitan dengan mazalim. Illa haramallahu alaihil jannah. Kecuali kalau dia meninggal dalam keadaan menzalimi rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Maka kata Nabi, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin 'alayya al-haud. Barang siapa yang masuk ke mereka kemudian membenarkan kebohongan mereka, lalu membantu kezaliman mereka, maka kata Nabi, enggak diakui. Aku bukan bagian darinya, dia bukan bagian dariku, dan dia tidak akan datang ke telagaku nanti di hari kiamat. Ada poin yang saya ingat, Bib, ya, nggak apa-apa pas siaran langsung ini, soal kepatuhan kepada pemimpin, ya kan? Kalau tidak salah ada seorang Habib atau seorang apa gitu ya, di sebuah media, di YouTube juga kalau tidak salah. Jangankan salahnya, benarnya, salahnya pun, jangankan benarnya, salahnya pun dibela. Nah ini konteksnya seperti apa? Jangan sampai nanti umat ini kalau sepotong-sepotong, khawatirnya nanti malah malah nanti nggak misleading ya, seolah-olah bahwa pemimpin yang salah pun harus kita ikuti. Nah, tetapi beda antara pemimpin amar ma'ruf nahi munkar terhadap pemimpin sama memberontak itu kan beda lagi. Mungkin Habib bisa lebih jelaskan sedikit, Bib, soal ini, Bib. Iya, Bung Refli. Jadi memang saya juga banyak yang tanya kemarin. Saya nggak bicara siapa yang mengatakan ini, tapi yang jadi sorotan saya gagasan. Karena ini sebuah gagasan ditonton banyak orang dan mengatasnamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena membawa suatu hadis. Jadi saya rasa penting untuk dijelaskan. Jadi jika ada yang mengatakan mengutip satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, patuh dan taatlah kepada pemimpinmu walaupun pemimpinmu itu memukul punggungmu atau merampas hartamu. Jadi ada hadis seperti itu. Kemudian dari situ ada yang mengatakan, ya, salahnya saja saya bela, apalagi benarnya. Saya pro pemerintah, salahnya saja saya bela, apalagi benarnya. Kemudian juga ya, ini Rasulullah yang mengatakan maka kufur kalau enggak. Nah, ini perlu saya luruskan. Pertama saya ingin minum, Bib, ya. Silakan, Bib. Sambil kita minum syai. Dan ini Habib bawa kurma ajwa, ya. Nah, saya buka, Bib, ya. Silakan, Bung. Apa-apa dimakan di sini juga. Silakan, Bib. Teruskan, Bib. Nah, jadi saya kutip hadisnya dulu. Ini hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Hadis yang artinya dikutip oleh orang yang mengatakan tersebut. Ini hadis dari Sahihnya Al-Imam Muslim, kitab hadis yang paling sahih setelah Sahihul Bukhari. Nah, jadi sahabat RH sekalian perlu tahu, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yaitu kitab hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua. Sahihul Bukhari pertama. Silakan. Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau digabungkan dikenal dengan Sahihain. Kalau redaksinya sama,
biasanya satu hadis diriwayatkan di dua kitab tersebut dengan redaksi yang sama, biasanya disebut muttafaqun alaih dan seterusnya. Itu sedikit daripada ilmu hadis. Nah, hadis yang tadi dikutip, patuh dan taatlah kepada pemimpinmu walaupun pemimpinmu itu memukul punggungmu, mengambil hartamu. Itu hadis dari Sahih Muslim. Ya. Hadis ini sebenarnya panjang. Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna bi syarr faja'a Allahu bi khair fa nahnu fihi fa hal min wara'i hadzal khair syarr. Ya Rasulullah, kami dulu berada dalam keburukan jahiliyah sebelum Rasulullah datang. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan. Mohon maaf Sobat Erhani, saya pakai laptop karena kalau saya buka kitabnya satu-satu ini ada banyak hadis ini saya kutip, saya kumpulkan. Saya kumpulkan dalam beberapa halaman. Kalau saya buka kitabnya satu-satu nanti repot. Bisa tinggi di sini. Kata beliau, apakah setelah ini akan ada keburukan lagi ya Rasulullah? Sahabat ini nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman ini salah satu sahabat yang paling sering nanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang rahasia-rahasia yang akan terjadi di kemudian hari. Sahabat Hudzaifah. Gak lama Rasul, ya, nanti akan terjadi keburukan lagi. Ya Rasulullah, apakah setelah keburukan itu nanti akan ada kebaikan lagi? Ya, akan ada kebaikan lagi. Kemudian kata Hudzaifah, apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan lagi? Ya, akan ada keburukan lagi. Bagaimana itu ya Rasulullah? Rasulullah akhirnya menjelaskan, yakunu ba'di a'immah, setelah aku akan datang pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihudayah, mereka tidak mengikuti petunjukku, wa la yastannuna bisunnati, mereka tidak mengambil sunnahku, jalanku, ya, wa sayaqum fihim rijalun, dan akan berdiri di tengah-tengah mereka rijal, orang-orang tokoh-tokoh, qulubu syayatin fi juthman ins, ya, hati mereka seperti hatinya setan tapi jasadnya manusia. Jadi ini pahit sekali realita yang disampaikan kepada Rasulullah, gambaran yang akan datang ini pahit sekali. Nah, sahabat Hudzaifah bin al-Yaman menanyakan, kalau sikap kita ketika terjadi seperti itu bagaimana? Nah, kalau terjadi realita itu seperti apa? Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik. Kalau aku ngalamin seperti itu, maka seperti apa sikap yang aku harus lakukan? Qala tasma' wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Dalam riwayat lain atau bisa juga dibaca wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Ya. Kamu patuh dan taatlah kepada amir, pemimpin. Walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu dirampas, diambil, maka patuh dan taat. Nah, ini hadis kalau dipahami secara sepotong-potong bahaya, Bung Refli. Ada ungkapan ulama. Ini jangan dipotong ini. Mohon nanti dikasih timer. Ungkapan ulama, al hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu pasti baik, selalu baik. Yang namanya hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti baik, nggak mungkin tidak baik. Tapi dia bisa disalahpahami kalau yang mengambil hadis tersebut orang yang tidak punya kapasitas untuk memahami hadis tersebut. Atau sengaja membelokkan. Itu lebih parah lagi. Kalau itu dengan ada mens rea. Ada mens rea itu, ada niat jahat. Nah, kalau nggak usah membelokkan, dia tidak punya kapasitas yang cukup saja untuk langsung mengambil hukum dari hadis, itu bisa berbahaya, bisa berakibat fatal. Bukan hadisnya yang bermasalah, tapi pemahamannya terhadap hadis yang bisa menyebabkan masalah. Makanya orang yang bisa ngambil hukum dari hadis itu sudah masuk kategori mujtahid. Al-Quran, hadis itu mujtahid. Kenapa kita bermadhab Syafi'i? Bukan kita ngikutin hukum yang dibuat Imam Syafi'i, bukan. Kita itu mengikuti pemahaman Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan hadis. Dan qiyas yang beliau lakukan karena beliau punya kapabilitas untuk itu, mujtahid. Ada syarat-syaratnya, itu dibahas dalam metodologi fikih, usul fikih. Nah, begitu pula hadis ini bermasalah kalau yang memahaminya orang yang tidak punya kapabilitas untuk itu. Makanya kita dalam memahami hadis, sobat terhal sekalian, ulama itu merujuk ke syarah. Syarah itu penjelasan. Jadi dalam
turoth itu ada istilah matan, syarah, hasyiyah. Matan itu dia kalau di hadis, dalam konteks hadis, diredaksi hadisnya dengan sanad. Redaksi teks hadisnya. Nah, syarahnya itu penjelasannya. Penjelasan maksud dari hadis tersebut. Penjelasan yang dibuat oleh ulama. Oh, interpretasi ya. Interpretasi yang dibuat oleh ulama yang punya kapabilitas. Ada kalanya interpretasi itu merujuk ke hadis lainnya, karena satu hadis dengan hadis lainnya itu saling menjelaskan. Ada kalanya merujuk kepada ayat, interpretasi tersebut. Ada kalanya merujuk kepada bahasa, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, Rasulullah bicara dengan bahasa Arab, maka apa yang disampaikan Rasulullah juga harus dipahami dengan bahasa Arab, ilmu bahasa dan seterusnya dan seterusnya. Itu syarah. Ada namanya hasyiyah. Hasyiyah ini penjelasan dari syarah. Penjelasan dari syarah. Jadi kadang-kadang syarahnya ulama pun ada yang masih belum difahami. Dijelaskan lagi. Penjelasan dari penjelasan. Itu hasyiyah. Nah, makanya dalam memahami hadis ini, kalau sekilas kan kita dengar, wah kepatuhan mutlak ini, kepatuhan mutlak, patuh taat walaupun mau dipukul, walaupun hartamu dirampas, kepatuhan mutlak ini berarti. Apa seperti itu yang diajarkan Rasulullah SAW? Apakah tidak ada hadis-hadis lain yang menjelaskan maksud dari hadis ini? Kalau kita lihat secara kontekstual. Nah, ini Bung Refli, sebelumnya saya kembali ke Sahih Muslimnya, ke kitab induknya. Jadi hadis ini dimuat oleh Al-Imam Muslim di dalam Kitabul Imarah. Satu kitab, satu pembahasan khusus yang membahas tentang kepemimpinan. Ada banyak bab di situ, Bung Refli. Ada banyak bab. Nah, hadis yang dikutip oleh orang tadi yang punya pernyataan tadi, dia langsung ada di tengah-tengah bab. Kalau kita runut dari awal Kitabul Imarah itu ada beberapa bab. Di antaranya di sini ada bab masalah larangan an-nahyu atau an-nahyi, babun nahyi an talabil imarati wal hirsi 'alaiha. Larangan mencari jabatan, mencari kekuasaan atau ambisi kekuasaan. Itu ada babnya di bab ini sebelum hadis tadi. Jadi dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan di sini, ya kamu kalau jangan ya Abdurrahman jangan kau minta itu kekuasaan, jangan kau cari, karena kalau kamu diberikan kekuasaan tanpa kamu minta, maka ya kamu akan mendapatkan pertolongan Allah. Kalau mendapatkan kekuasaan tanpa kita memintanya, tanpa mencari, tanpa ambisi. Tapi kalau kamu ambisi kekuasaan, maka itu akan diserahkan kepada kamu nanti. Nah, jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala nggak seperti ketika dia tidak ambisi, tidak mencari. Nah, begitu pula Nabi sampai mengatakan kami nggak memberikan kekuasaan kepada siapapun, jabatan, kekuasaan kepada siapapun yang memintanya kepada kami. Orang yang minta malah nggak dikasih sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang nggak minta malah ditunjuk oleh Nabi, orang-orang yang dianggap pantas oleh Rasulullah SAW. Itu satu bab. Ada beberapa hadis. Kemudian ada bab di antaranya membahas keutamaan pemimpin yang adil. Dan larangan hukuman uqubatul jair, dan hukuman ancaman bagi pemimpin yang zalim. Dan motivasi dari Rasulullah al-hath 'ala rifq bir-ra'iyah, motivasi untuk berlemah lembut kepada rakyat. Dan jangan menyusahkan rakyat. Wan nahyi 'an idkhalil masyaqqa 'alaihim, dan larangan untuk menyusahkan rakyat. Itu satu bab panjang lebar. Nabi sampai mengatakan pemimpin yang adil itu nanti akan berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya di hari kiamat. Masya Allah. Bahkan Nabi mendoakan, ini populer doanya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyagga alaihim fashguk alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaga bihim farfug bihi. Ya Allah, barang siapa yang ngurusi urusan umatku kemudian menyusahkan mereka, maka susahkan dia ya Allah. Disumpahin sama Nabi, Bung Refli. Nabi yang mendoakan begitu ya? Disumpahin oleh Nabi. Nah, kemudian waman waliya min amri ummati syai'an farafaga bihim, barang siapa yang ngurusi urusan umatku kemudian dia berlemah lembut, farfug bihi, maka berlemah lembutlah terhadapnya ya Allah, berilah pertolongan kepadanya. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak bab di sini pembahasan. Kemudian ada lagi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya itu nanti rakyat yang diamanatkan itu adalah tanggung jawab dia di hari kiamat. Bahkan di hadis di sini disebutkan ma min 'abdin yasra'ihi Allahu ra'iyatan,
Ya, yamutu yawma yamutu huwa ghashin li ra'iyati illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seseorang Allah berikan jabatan, berikan amanat rakyat, kemudian dia meninggal. Ketika meninggal di dalam keadaan menzalimi rakyatnya. Yang menzalimi ini bisa emang dalam keadaan dia sedang menzalimi atau dia belum bertobat dari kezaliman tersebut. Nah, dia belum menghalalkan, karena kan mazalim ini berkaitan dengan mazalim. Illa haramallahu alaihi jannah, kecuali kalau dia meninggal dalam keadaan menzalimi rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Nah, baru setelah itu ada hadis-hadis, saya kalau baca satu-satu terlalu panjang ini Bung Refli. Terlalu panjang. Ada ancaman bab khusus, ancaman tentang mengambil rampasan perang, mengambil tanpa aturan. Kemudian ancaman khusus haramnya gratifikasi atau korupsi, mengambil apa yang bukan haknya, dan seterusnya. Ini bab banyak sekali. Jadi satu pembahasan dalam hadis Sahih Muslim tentang leadership, ya, tentang leadership, tentang kepemimpinan. Dan ini yang ke-8 di sini nih. Ada bab wujubu ta'atil umara fi ghairi ma'siyatillah wa tahrimiha fil ma'asi. Ini bab yang sangat penting. Bab tentang wajibnya patuh kepada pemimpin di selain maksiat. Wa tahrimuha fil ma'siyah, dan haram kita patuh pemimpin kalau dia memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Ya, di awal bab tersebut Imam Muslim memuat satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuh taatlah kamu kepada Allah, patuh taatlah kamu kepada Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum. Dan ulil amri ini ada yang mengartikan umara, dan itu tafsiran daripada banyak ulama. Ada juga yang mengartikan maksudnya ulil amri adalah ulama. Nah, tapi ya, memang yang setelah saya teliti banyak sekali yang mengartikan itu adalah umara. Nah, umara di antara kalian, para pemimpin di antara kalian. Nah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu membahas ayat ini. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar di Mesir yang wafat di abad 20 ini, ulama besar. Yang ditonjolkan cuma patuh ulil amrinya saja. Banyak orang yang jualan ininya saja. Patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulnya kok nggak ditonjolkan. Padahal kepatuhan kepada ulil amri ini terikat dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Nggak mutlak. Sepanjang dia patuh pada Allah dan Rasulnya, maka dia justified untuk dipatuhi. Iya, kalau perintah yang dia perintahkan kepada kita bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka seorang Muslim dia tidak boleh melakukan kemaksiatan, mematuhi sebuah kemaksiatan yang diperintahkan atasnya. Jadi kepatuhan kepada Allah dan Rasul itu sifatnya mutlak. Tapi kepatuhan kepada ulil amri terikat, relatif terikat kepada kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada panjang lebar di sini. Kemudian baru setelah itu, setelah beberapa bab, saya baca, kalau dibaca satu persatu panjang sekali nih Bung Refli. Ya. Kemudian setelah itu baru ada bab tentang perintah sabar ketika ada kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Kemudian perintah untuk taat kepada pemerintah. Perintah untuk luzumul jamaah inda zuhuril fitan, kita mengikuti mayoritas umat Islam ketika terjadi fitnah, dan seterusnya. Nah, di situ baru salah satunya ada tadi itu, patuh dan taatlah kepada amir, kepada pemimpin, walaupun harta kamu diambil, walaupun punggung kamu dipukul. Ini pentingnya Bung Refli. Hadis ini nggak bisa dipahami sepotong saja. Pertama, konteksnya hadis ini bukan sedang memuji penguasa. Justru Rasulullah sedang ngasih gambaran. Nanti hati-hati, ada penguasa-penguasa ini yang kacau. Bahkan di antara mereka nanti ada orang-orang di tengah-tengah mereka yang gambarannya manusia tapi hatinya hati setan. Nah, kalau terjadi itu maka bagaimana? Nah, saya merujuk ke syarahnya Al-Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi syarahi hadis, bukan hanya hadis ini, tapi hadis dalam bab ini secara keseluruhan. Apakah maksudnya kita nurut-nurut saja kalau disuruh untuk melakukan kemaksiatan? Apakah maksudnya kita nurut-nurut saja walaupun dia salah? Apakah seperti itu? Nah, Al-Imam Nawawi mensyarah
mensyarahkan rangkaian hadis-hadis ini menjelaskan, beliau mengatakan dalam syarahnya, Nawawi seorang ulama besar dalam ilmu hadis, diakui kepakarannya dalam dunia Islam. Beliau mengatakan dalam salah satu hadis lainnya, ya, la tunazi'u ulatal umur fi wilayatihim wa la ta'taridu alaihim illa an taru minhum munkaran muhaqqaqan ta'lamunahu min qawaidil Islam. فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. Jadi kita jangan menentang pemerintah kecuali kalau kamu melihat benar-benar ada kemunkaran yang jelas, yang memang dilarang oleh Islam. Beliau mengatakan kalau kalian melihat kemunkaran yang jelas yang dilarang oleh Islam, fa idza ra'aitum dzalika fa ankiru 'alaihim. Maka ingkarilah kemunkaran tersebut. Wa qulu bil haqq haitsu ma kuntum, dan katakan kebenaran dimanapun kamu. Jadi bukan salahnya aja bela apalagi benernya, nggak ada konsep dalam Islam. Kalau konsep itu ada, itu membiarkan otoritarianisme. Otoritarianisme. Ya. Kalau konsep itu ada, Islam nggak menghendaki itu. Islam nggak menghendaki seseorang menjadi otoriter. Islam nggak menghendaki seorang penguasa itu semena-mena. Nah, makanya di sini Nawawi menjelaskan dari rangkaian hadis tadi, ya. Kalau kalian lihat ada pemimpin selama dia masih muslim, nah ini saya garis bawahi, selama dia masih muslim, beda halnya kalau udah non muslim seperti zaman penjajahan. Pemimpin non muslim, makanya ulama-ulama kita melakukan perlawanan. Nah, itu nggak bisa dikatakan sebagai sebuah pemberontakan. Itu perintah daripada Rasulullah SAW, illa antara minhum kufran bawah indakum minallah fihi burhan. Nah, ya. Tapi selama dia masih muslim, ya, maka kewajiban kamu kalau lihat kemungkaran, ingkar, amar ma'ruf nahi munkar, luruskan, tegur, sampaikan kebenaran. Ini penafsiran dari rangkaian hadis-hadis tadi. Tapi wa ammal khuruju alaihim, adapun berontak terhadap mereka. Wa qitaluhum, dan memerangi mereka, ngangkat senjata, pemberontakan, buat konteksnya. Maka faharamun bi ijma'il muslimin, maka itu diharamkan. Bi ijma'il muslimin, dengan ijma', konsensus kesepakatan ulama Islam. Nah, jadi kita di dalam Islam khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, walam yajuz fi ghairi mahdhal kufri khurujuna ala waliyil amri. Selama dia tidak betul-betul kufur bawah. Selama dia tidak melarang sholat. Selama dia tidak betul-betul melakukan sebuah kekufuran yang nyata. Nggak boleh kita gampang-gampang menuduh orang kafir, itu nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh kita gampang-gampang menuduh orang kafir. Itu salah satu manhaj dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sikap kita bagaimana? Kalau dia bagus, ya dukung. Yang baik bilang baik. Tapi keburukannya kita tidak benarkan. Penyimpangannya, kemunkaran yang dilakukannya, kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu sangat penting untuk dipahami. Bahkan di sini, ya, walaupun pemimpinnya zalim, nggak boleh kita berontak dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya pemerintah ini bersyukur, imam besar kita Habib Rizik ini akidahnya Asy'ari. Akidah metode ideologi beliau Asy'ari, Syafi'i. Dalam Asy'ari itu berontak kepada pemerintah yang sah itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Asy'ari, Syafi'i. Imam Nawawi tegas di sini membahas. Jadi nggak perlu khawatir. Karena sebetulnya itu nggak mungkin jadi teroris. Nggak mungkin. Secara ideologi saja harapan yang paling mendasar ini udah berbeda. Karena ideologi teroris itu kebanyakan bukan Asy'ari. Dia menghalalkan, menganggap hukum taghut sehingga boleh berontak, kemudian mengkafirkan orang cuma gara-gara beda amaliyah, beda persepsi. Itu kan yang jadi cikal bakal ideologi terorisme. Tapi kita enggak. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini Asy'ari, termasuk Habib Rizik, termasuk yang ada di barisannya beliau ini Asy'ari, Syafi'i. Jadi kalau konsepnya seperti itu, konsepnya sebatas amar ma'ruf nahi munkar. Kalau BNPT kemudian mencemaskan soal 180 penceramah yang dikatakannya radikal, itu terlalu berlebihan. Daftaran mana 180 itu? Pokoknya ada 180, daftarnya nomor 1 itu Ismail Yusanto, nomor 2 itu Ustadz Felix, nomor 5 itu UAS Ustadz Abdul Somad. Kalau dulu tahun 2017 nomor 1 Habib Rizik. Mungkin karena Habib sedang di dalam, jadi nomor 1-nya Ismail Yusanto. Tapi ya lucunya draftnya atau daftarnya beredar,
semua tidak mengakuinya kalau itu draft dari siapa itu. Kementerian Agama tidak mengakui, BNPT tidak mengakui, kemudian KSP tidak mengakui, entah itu mungkin draft hantu. Dan standarnya juga kita nggak tahu, subjektif. Ya, katanya cenderung subjektif. Ada 5 katanya. 1 itu anti Pancasila, ya. Kemudian cenderung pro kepada ideologi khilafah dan negara Islam. Yang kedua intinya adalah saya secara acak, dia suka mengkafirkan orang lain, takfiri gitu, bukan asyari. Iya, mengkafir-kafirkan. Yang ketiga itu ideologinya itu anti pemerintah, kemudian itu menyebarkan perasaan kebencian kepada pemerintah, menyebarkan hoax, fitnah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu eksklusif orangnya. Nah, yang kelima itu anti dengan budaya atau kearifan lokal gitu. Itu 5 ciri. Saya bilang menyebar hoax kemudian adu domba ya bukan penceramah namanya. Itu provokator. Nah, cuman kadang kan cirinya seperti itu, tapi pada prakteknya nanti ketika pengklasifikasiannya ada subjektivitas. Ya, subjektivitasnya biasanya kalau yang suka mengkritik pemerintah dimasuk radikal. Jadi ini Bang Refli sedikit lagi ya, selanjutkan. silakan. Jadi itu konsep, itu real yang kita nggak akan keluar. Ini real ideologi soalnya. Nah, jadi bahkan di sini Nawawi mengatakan waqala jamairu ahli sunnati minal fuqaha wal muhadditsin wal mutakallimin la yan'azilu bil fisqi wal zulmi wa ta'til al huquq wa la yukhla' wa la yajuzu al khuruj alayhi bidzalika bal yajibu wa'dhuhu wa takhwifuhu lil ahadits al waridah. Nah, menurut mayoritas ulama ahlu sunnah kata Imam Nawawi, baik yang kalangan ahli fikih, ahli hadis, kemudian ahli ideologi, ahli ilmu kalam, itu pemimpin itu nggak boleh diberontak, dikudeta, karena dikefasikannya, karena kezalimannya, karena ada hak-hak yang dia tidak sampaikan. Nggak boleh melakukan hal-hal, kalau kita bahasa sekarang, melakukan hal yang inkonstitusional. Ya, walaupun kita yang dituduh, tapi ada dari kalangan tertentu yang justru pengen kudeta konstitusi. Saya dengar omongannya. Nah, jadi nggak boleh alasan itu jadikan alasan untuk memberontak. Bal yajibu wa'dhuhu, tapi nggak boleh juga dibenarkan. Bal yajibu wa'dhuhu wa takhwifuhu, wajib dinasehati, wajib ditakut-takuti. Kamu nih kalau begini nanti di akhirat kamu berat tanggung jawabnya. Hidup kamu akan ada habisnya, jabatan kamu akan ada habisnya. Jangan sampai gara-gara kenikmatan sesaat kamu sengsara selamanya nanti di akhirat. Nah, itu secara konsep Bung Refli. Nah, kemudian itu secara interpretasi dari hadis-hadis yang ada di bab tersebut secara global, secara keseluruhan. Karena hadisnya satu rangkaian, nggak bisa dipisahkan. Nah, kemudian di kitab Sahih Muslim yang sama, masih di rangkaian hadis tersebut, ada hadis yang secara eksplisit Nabi SAW membantah pemahaman tadi. Nabi SAW mengatakan satakunu umara fata'rifun wa tunkirun faman arafa faqad bari wa man ankara salim walakin man radiya wa taba qalu afala nuqatilhum qala la ma sallu. Nabi SAW mengatakan, Rasulullah ngasih tahu nih kepada kita, dan ini mukjizatnya Rasulullah. Apa yang Rasulullah katakan ternyata terjadi di lintas masa, bukan hanya di satu masa saja. Ya, kata Rasulullah SAW, nanti akan ada umara, pemimpin-pemimpin. Ta'rifun wa tunkirun. Ya, ta'rifun wa tunkirun. Kalian mengetahui mereka dan kalian ingkar kepada mereka. Artinya dia banyak melakukan hal-hal yang mungkar, yang nggak sesuai dengan syariat. Maka bagaimana sikap kita, kata Nabi SAW? Faman arafa faqad bari. Barang siapa yang telah mengetahui, maka dia telah terbebas darinya, terbebas dari tanggung jawab. Maksudnya apa? Di sini ada 2 riwayat. Kadang-kadang menafsirkan satu hadis itu dengan melihat riwayat lainnya. Dalam riwayat lain, faman kariha faqad bari. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan mereka, ingkar dengan hati. Ini tingkatan ingkar yang paling rendah. Ketika dia nggak mampu ingkar dengan lisan, dengan kekuasaan, dengan tangannya, maka ingkar dengan hati. Barang siapa yang karih, ingkar dengan hatinya, maka dia terbebas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi bukannya mendukung atau membela, apalagi ingkar dengan hati, maka dia terbebas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Nah, Imam Nawawi bilang bisa juga maknanya kalau dia araf, dia sudah tahu. Artinya dia sudah tahu jalan kewajiban dia apa menyikapi ini.
Kewajiban dia ya dia harus ingkar dengan lisannya, dengan yang dia bisa. Kalau nggak bisa, ingkar dengan hati. Kalau dia tahu jalan ini, maka dia sudah terbebas bertanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, waman ankara, mohon saya lanjutkan hadisnya, waman ankara salim, dan barang siapa yang ingkar kepada kemungkaran yang mereka lakukan, maka dia telah selamat, kata Rasulullah. Di atas levelnya, di atas bebas, selamat. Nah, walakin man radhiya wa taba, tapi yang masalah ini nih, radhiya wa taba, barang siapa yang ridha dengan kemungkaran tersebut dan dia ikut. Nah, menariknya sahabat tanya, ya Rasulullah, qul afala nuqatilhum, apakah kita tidak memerangi mereka? Eksplisit nih, apakah kita nggak berontak saja kalau ada yang meniru itu? Apakah kita Rasulullah? La ma sallau, selama mereka masih mendirikan sholat dan selama mereka masih mengizinkan sholat, para ulama membahas, maka nggak boleh kita perangi mereka. Jadi kembali ke konsep tadi, benchmarknya sholat, artinya selama dia masih muslim, ibaratnya, dan mengizinkan syiar-syiar untuk berjalan, tidak melarang, tidak melarang praktik keagamaan, nah, maka nggak boleh kita perangi mereka. Tapi kewajiban tadi Nabi bilang anka, siapa mengingkar maka dia telah selamat, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian kalau kita lihat hadis-hadis lain, Bung Refli, ini saya kebetulan bawa Ihya Ulumuddin. Ini magnum opusnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ya. Imam Ghazali ini ulama besar. Ini magnum opusnya beliau. Saya kebetulan Bung Refli, skripsi S1 saya di Al-Ahqaf University tentang amar ma'ruf nahi munkar dalam mazhab Syafi'i. Jadi hukum-hukumnya, tata caranya, syarat-syaratnya. Amar ma'ruf nahi munkar ibadah. Kalau orang ibadah nggak pakai ilmu, sama kayak sholat tapi wudunya nggak sah. Dosa dia, bukannya dapat pahala. Sama amar ma'ruf nahi munkar. Ini untuk pengetahuan Sobat Era, Habib di Universitas di Yaman ya? Ya, di Tarim Hadramaut Yaman, Universitas Al-Ahqaf. Universitas Al-Ahqaf di Hadramaut Yaman. Iya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa, Habib? Saya masuk tahun 2012. Lulus, udah punya anak satu tahun 2017. 2017, masih normal. 5 tahun. Memang 5 tahun paling cepat. Paling cepat 5 tahun. Karena di mata kuliahnya banyak. Dia paling cepat 5 tahun. Paling cepat 5 tahun. Kalau di sini kan kadang-kadang 3,5 udah selesai. Lalu lanjut S2 enggak? Sekarang sedang S2. Sekarang di mana? Jurusan pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab di Darul Lughah wa Da'wah. Di mana? Di Institut Darul Lughah wa Da'wah, Bangil Pasuruan, Jawa Timur. Di Bangil Pasuruan, Jawa Timur. Pendidikan bahasa Arab. Ya, jadi Al-Imam Al-Ghazali, karena kebetulan saya skripsi S1 saya ini tentang amar ma'ruf nahi munkar dalam mazhab Syafi'i. Hukum-hukumnya, tata caranya, regulasinya. Bagaimana jangan sampai amar ma'ruf nahi munkar itu menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar. Panjang lebar saya bahas di sini, saya fokus penelitian di situ. Ulama yang paling, setelah saya teliti, yang paling detail, sistematis dan runut pertama kali membahas amar ma'ruf nahi munkar itu Imam Al-Ghazali. Berdasarkan apa yang saya teliti. Di kitabnya Ihya Ulumuddin ini, beliau menulis satu kitab, satu pembahasan, isinya membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, mulai dari keutamaannya, ancaman bagi yang meninggalkannya, sampai syarat-syarat pelaku amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri. Dan jazakumullah khair. Terima kasih banyak Bung Refli. Dan seterusnya. Di akhir beliau bahas tentang al-hisbah, ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar 'ala salatin. Ya, fi amril umara was salatin bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab khusus membahas amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa. Apa Imam Ghazali nggak paham hadis ini? Kalau pemahamannya seperti tadi. Sampai satu bab khusus beliau bahas. Nah, jadi kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, justru banyak sekali Rasulullah SAW memotivasi kita untuk menyatakan kebenaran. Di antaranya hadis Tirmidzi wa Abi Daud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair." Jihad yang paling afdal. Jihad ini maknanya luas. Nah, di antara jihad yang paling afdal itu kalimatu haq, menyampaikan kalimat kebenaran. Kalimat kebenaran 'inda sultanin jair, di hadapan sultan, penguasa yang zalim, jair. Karena itu konsekuensinya jelas. Berat konsekuensinya. Nabi sampai katakan afdhalul jihad. Jihad di sini kalimat, menyampaikan saja. Nah, kemudian dalam hadis lain riwayat Mustadrak, ya, ini dimuat oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya, khairu syuhada, sebaik-baiknya syuhada itu Hamzah bin Abdul Muttalib.
ya, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Thumma rajulun, kemudian seseorang, qama ila imamin, yang dia berdiri kepada penguasa, amarahu wa nahahu, kemudian dia amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa. Fi dzatillah, karena Allah Subhanahu wa taala, faqatalahu ala dzalik. Akhirnya dia terbunuh gara-gara itu. Ini termasuk afdhalus syuhada, orang yang terbunuh karena hal tersebut akibat gara-gara dia nyampaikan kebenaran, bukan karena berontak ya. Karena dia nyampaikan kebenaran tadi, ya. Itu kalau dia terbunuh maka dia termasuk afdhalus syuhada setelah Hamzah bin Abdul Muttalib. Mau nggak main-main ini derajatnya, Pak Bung Refli. Oke. Sampai seperti itu. Bahkan dalam hadis Imam Tirmidzi, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal sami'tum annahu sayakun ba'di umara. Apakah kalian tahu setelah aku akan ada pemimpin? Dalam riwayat lain disebutkan yakdzibun wa yadhlimun. Pemimpin itu berbohong dan melakukan kezaliman. Nabi udah kasih tahu tuh akan ada nanti. Maka kata Nabi, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin alayyal haud. Barang siapa yang masuk ke mereka kemudian membenarkan kebohongan mereka, lalu membantu kezaliman mereka, maka kata Nabi, nggak diakui. Aku bukan bagian darinya, dia bukan bagian dariku, dan dia tidak akan datang ke telagaku nanti di hari kiamat. Dan sebaliknya kata Rasulullah, barang siapa yang tidak masuk ke mereka, lantas tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka Nabi akui, dia bagian dariku dan aku bagian darinya, dan nanti di hari kiamat dia akan minum dari telagaku. Artinya ini jelas sekali, Bung Refli. Nabi SAW ingin memposisikan umatnya ini sebagai sosial kontrol. Oke. Jangan sampai pemimpin sewenang-wenang. Jangan sampai penguasa ini berlaku seenaknya. Dan ini sesuai dengan konstitusi kita. Bahkan kalau lebih modern lagi, ini sesuai dengan amanat reformasi. Udah sangat sesuai. Bahkan bisa saya katakan konstitusi kita, karena di antara penyusunnya ada ulama, di antara penyusunnya ada ahli agama, mungkin pastinya tidak lepas terinspirasi dari nilai-nilai luhur yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai ketuhanan Esa itu harus menjiwai konstitusi kita. Dan ini bagian dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu ulama itu dan umat Islam khususnya dijadikan sebagai sosial kontrol. Di satu sisi kita diperintahkan untuk tidak berontak, karena pemberontakan itu pengalaman sejarah membuktikan menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Pemberontakan itu kekuasaan pengen digulingkan, tapi gara-gara pemberontakan perang akhirnya malah darah tumpah di mana-mana, orang sulit di mana-mana, malah kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang pemberontakan. Tapi di sisi lain Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyuarakan kebenaran. Amar ma'ruf nahi munkar, tanpa itu tadi harus melakukan pemberontakan. Jadi hadis-hadis seperti tadi garisnya itu jelas gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu mengatakan yang benar, tetapi bukan untuk dalam rangka menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena itu pemerintah tidak ada alasan untuk mengatakan makar kepada siapapun yang beramar ma'ruf nahi munkar, karena itu bagian dari ajaran agama, sekaligus berarti ajaran Pancasila juga, sila ketuhanan minimal. Dan nggak perlu khawatir diberontak, karena secara ideologi kami diharamkan untuk memberontak. Jadi tidak mungkin juga memberontak, membuat negara sendiri dan lain sebagainya. Nah, yang menariknya, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita di sini cara nahi munkar kepada penguasa. Panjang kalau saya jelaskan, tapi ada satu hal yang menarik saya pengen bahas. Ketika membahas tentang syurutul muhtasib, kategori orang yang berhak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kita kalau mempelajari lebih dalam, di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu bahasa fikihnya hisbah. Orang yang melakukan disebut muhtasib. Itu ada muhtasib muwalla, ada muhtasib mutatawwi. Ada emang orang yang tugasnya hisbah yang memang diangkat oleh negara. Ya seharusnya kalau di negeri kita ya aparat. Nah, ada orang yang memang sukarelawan. Di dalam Islam itu. Imam Ghazali di sini menariknya membahas ketika bicara soal syarat seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, muhtasib, pelaku amar ma'ruf nahi munkar.
apakah disyaratkan harus ada izin dari penguasa? Iya. Apakah disyaratkan hal tersebut? Beliau mengatakan dengan jelas, faqad syarata qaumun hadha syarat wa lam yuthbitu lil ahad min ar-ra'iyyah al-hisbah wa hadha al-ishtirat fasid. Ya, orang ada yang mensyaratkan, katanya amar ma'ruf nahi munkar itu harus dilakukan oleh penguasa. Ya, nggak boleh orang sipil yang melakukan. Ini syarat yang tidak benar, fasid, rusak syarat ini. Yang menarik, selain alasannya kata beliau karena hadis-hadis yang menjelaskan, ayat-ayat yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar itu sifatnya umum. Jadi kekuasaan itu udah diberikan oleh Al-Quran dan hadis untuk kita menjadi pelaku amar ma'ruf nahi munkar, tentunya dengan tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan kapasitasnya. Nanti ada kapasitasnya, nggak sampai berontak dan lain sebagainya tadi seperti yang saya jelaskan. Ya, di antara alasannya selain hadis dan ayat ini bersifat umum perintahnya, alasan Imam Ghazali menarik. Bung Refli, wastimraru adati salaf ala al-hisba ala al-ula qati'un bi ijma'ihim ala al-istighna' 'an at-tafwid, bal kullu man amara bi ma'ruf fa in kana al-wali radiyan bihi fadhak wa in kana sakhitan lahu fa sukhtuhu lahu munkar yajibu al-inkaru 'alayh fa kaifa yuhtaju ila idnihi fil inkari 'alayh. Insyaallah ini kita baca kitabnya lama, mudah-mudahan podcastnya jadi makin berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sedikit. Saya hobi kalau membahas sesuatu langsung kembali ke referensinya. Di antara alasannya adalah selain Al-Quran dan Sunnah tadi, fakta sejarah ulama-ulama salaf dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar tanpa perlu ada izin dari penguasa. Bahkan mereka ingkar terhadap penguasa. Dijelaskan di bab yang lainnya itu. Ingkar. Contoh-contohnya banyak sekali diberikan contoh kepada kemunkaran yang dilakukan oleh penguasa. Bahkan kata Imam Ghazali, ya, setiap orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kalau penguasa ridho terhadap yang dia lakukan, ya maka itu menjadi poin bagi penguasa itu sendiri. Dia dapat pahala. Tapi kalau penguasa murka kepada dia, maka kemurkaan yang dilakukan penguasa itu adalah jenis kemunkaran yang harus diingkari. Kemurkaan penguasa adalah jenis kemunkaran yang harus diingkari. Nah, oleh karena itu kata Imam Ghazali, fa kaifa yuhtaju ila idzni fil inkar alaih. Penguasanya sendiri bisa diingkari. Bagaimana kita butuh izin dia untuk ingkar? Saya rasa poin-poin ini diserap di dalam konstitusi kita, nilai-nilai agama ini, sampai ada kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat. Bahkan orang yang menghalang-halangi demonstrasi itu ada pidananya setahu saya. Artinya ini diserap. Islam ini nggak menghendaki seseorang itu jadi otoriter, sewenang-wenang. Itu yang ingin saya sampaikan, Bung Refli. Jadi sahabat era sekalian ya, kalau saya kan ingatnya itu ayat-ayat konstitusi saja, ya, tapi kalau ayat-ayat Tuhan ya, dan juga hadis saya nggak paham. Jadi Dit ya, mudah-mudahan ya kita punya ada kesempatan lain untuk lebih mendalami soal-soal kepemimpinan ini. Insyaallah. Jadi aspek-aspek kepemimpinan biar orang nangkapnya tidak separuh-separuh. Betul. Jadi nanti kalau misalnya mau tahu konsep kepemimpinan dalam Islam ini loh, yang utuhnya gitu ya. Nah, mungkin aspek apa dulu kita bahas. Betul. dan lain sebagainya. Bahkan ada kitab-kitab khususnya Bung Refli. Nah, saya itu waktu kuliah di kalau nggak salah semester ke-10 ada mata kuliah namanya sebenarnya dia masuk dalam dirasat fiqhiyah muqaranah, tapi dia siasah syariah tentang bagaimana hukum politik dalam Islam. Banyak sekali referensi ulama yang menulis secara khusus tentang konsep kepemimpinan, etika seorang pemimpin. Kitab yang tentang hukum sendiri, bahkan yang tentang etika nasihat kepada pemimpin itu lain lagi. Konsep pemimpinan diantaranya ada al-ahkam sultaniyah Imam Mawardi. Kemudian ada al-Ghiyathi karya Imamul Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian Imam Ghazali juga nulis kitab untuk menasehati para raja-raja yang ada di zamannya, At-Tibrul Masbuq.
dan seterusnya. Jadi kalau Bung Refli bilang kapan-kapan kita bahas ini bakal panjang, mungkin berseri-seri. Iya, bisa aja. Karena terus terang saja, Adit ya, saya pengen tahu sebenarnya kalau dalam sejarah Islam kan yang kita tahu kan setelah Nabi wafat, kan konsepnya kan Khulafaur Rasyidin. Jadi bukan konsep yang turun-temurun. Kalau kita bilang Pancasila itu musyawarah mufakat ketika memilih pemimpin. Tapi begitu zaman Muawiyah bin Abi Sufyan sudah dinasti Umayyah, turun-temurun. Tapi jangan lupa di situ ada raja-raja yang adil seperti Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Ada raja yang membawa kemakmuran, Harun al-Rasyid, ya, setelah dinasti Abbasiyah. Tapi tetap saja kemudian orang bertanya kan tentang khilafah itu seperti apa sesungguhnya. Jadi makanya sebenarnya kalau ngaji tentang siasat syariahnya tuntas, satu aja masalah Bung Refli, saya kasih contoh. Dulu itu kan sifatnya seluruh dunia satu pemimpin. Apa tuh bahasa konstitusinya? Bahasa ilmu hukum. Satu kepemimpinan untuk seluruh dunia khilafah itu. Apa ya? Kalau ini kan ada nation state, ada kalau di hukum itu universal jurisdiction, jadi jurisdiksi universal. tapi nggak pernah ada kepemimpinan satu dalam konsep tata negara itu. Tapi intinya adalah yang jelas gejala nation state itu adalah gejala abad 20. Kan sebelum abad 20 kan kerajaan-kerajaan yang kita kenal. Terakhir kan Turki Utsmani, Ottoman. Nah, kalau kita bicara kerajaan, maka kerajaan itu tidak meliputi satu nation state, tapi dia ekspansif di wilayah-wilayahnya. Tetapi setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan muncul nation state di awal abad ke-20. Revolusi Bolshevik, kemudian Ottomannya hancur, kemudian dia munculnya negara-negara baru kan. Nah, tetapi sejarah nation state ini kan baru gejala 1 abad 2 abad. Sementara kalau kita bicara Turki Utsmani saja itu minimal 500 tahun. Romawi itu 1.500 tahun. Jadi aneh sekali kalau mau dianggap sebagai sebuah pidana. Sekarang ada yang mau mengesankan itu pidana bicara. Umayyah misalnya, dinasti Umayyah juga berapa ratus ribu tahun. Ratus ribu? Ratus ribu? Iya. Kan jadi 100, jadi gini. Berapa ratus? Bukan. Kan 1.500 tahun tuh Romawi. Kalau itu ya 500 tahun mungkin ada itu 500 tahun. Bukan ratus ribuan tahun. 500 tahun itu ada. 500 tahun ya, 500 tahun. Dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama dia. Itu pembahasan sendiri. Gitu. Tapi ada satu tadi saya menarik terkait dengan ini Bung Refli, pentingnya kita tahu supaya nggak asal nuduh. Satu contoh ada masalah dalam fikih. Apakah boleh ada lebih dari satu pemimpin bagi umat Islam? Itu. Banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan nggak boleh. Tapi itu banyak ada hadis-hadisnya, mereka punya dasar. Tapi menarik, ada satu pendapat yang dulu tidak populer, tapi sekarang justru relevan. Pendapat Imam Al-Haramain, gurunya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Haramain mengatakan kalau memang satu negara dengan negara lain dia jaraknya terlalu luas dan berjauhan, maka nggak masalah, sah-sah saja negara itu ketika masing-masing wilayah punya pemimpin sendiri. Dan itu ya akhirnya jadi justifikasi relevan untuk sistem nation state yang ada saat ini. Nah, artinya apa? Kalau kita mau belajar siasat syariah secara luas, pemaknaan khilafah itu nggak kaku, nggak harus menghapus daripada batasan-batasan teritorial negara yang ada, nggak seperti itu. Makanya kalau kita kembali ke Front Pembela Islam yang sudah dilarang dan dibubarkan, itu kan ada masalah khilafah, salah satu yang digaung-gaungkan. Tapi kan kalau lihat di anggaran rumah tangganya konsep khilafahnya seperti apa? Itu kan merujuk salah satu disertasi yang ditulis oleh seorang ulama, saya lupa, ulama Mesir. Dia nulis disertasi
kalau tidak salah di Sorbonne dia tulis. Setelah Setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Tentang fikih khilafah. Nah, dia mengatakan setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah ini, maka yang bisa berlaku karena mendirikan kepemimpinan ini wajib. Khilafah itu artinya kepemimpinan. Meneruskan. Rasulullah SAW di dalam menjaga firasatid din wa siyasatid dunya bid-din, di dalam menjaga keberlangsungan agama dan mengatur urusan dunia dengan hukum agama. Intinya itu. Urusan bentuk negaranya seperti apa itu urusan pemilihannya saja zaman Khulafaur Rasyidin itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau memilih kerajaan ya silahkan, memilih yang republik silahkan. Dengan hukum agama. Nah, artinya tadi saya katakan kalau kita pendapat Imam Haramin itu dulu nggak populer. Bahkan Imam Nawawi mengatakan pendapat itu bertentangan dengan mayoritas ulama. Tapi justru saat ini jadi solusi. Makanya ketika kita bicara khilafah untuk saat ini realistis. Kita mau bicara menghapus batasan-batasan daripada wilayah teritorial satu negara dengan negara lain. Nggak realistis. Nggak realistis. Walaupun kalau nanti Imam Mahdi datang itu bicara lain. Itu kabar dari Nabi SAW. Saya kira kawan-kawan dari ormas Islam manapun pasti meyakini itu kedatangan Imam Mahdi yang akan jadi pemimpin dunia nantinya. Ya silakan kalau nggak mau ngikut Imam Mahdi, berarti ngikut yang seberangnya Imam Mahdi. Nah, Dajjal. Nggak realistis. Makanya realistis seperti apa? Ya seperti di ARTV itu kita dorong bagaimana fungsi OKI diperkuat. Ada fakta bertahanan bersama. Uni Eropa bisa, kenapa kita nggak bisa? Ada mata uang bersama. Uni Eropa bisa, kenapa kita nggak bisa? Lebih dipermudah regulasi untuk pernikahan lintas negara mayoritas Muslim. Kenapa kita nggak bikin satelit bersama? Nah, padahal kalau negara-negara yang mayoritas Muslim mau bersatu bisa untuk mewujudkan satelit bersama dan seterusnya. Ini yang sangat realistis. Dan disertasi tadi akhirnya mendorong menjadi salah satu inspirasi terbentuknya OKI. Terbentuknya OKI. Nah, jadi kalau mau mempelajari secara dalam, ini nggak kaku mengartikan khilafah. Urusan nanti ada pihak penegak hukum yang kaku dalam mengartikan khilafah, di pemahaman Anda jangan dibebankan kepada kami yang memahaminya beda. Seperti itu. Karena konsep khilafah itu lebih pada konsep leadership sesungguhnya. Betul. Bahkan ada yang menarik, Bung Refli. Guru saya, salah satu guru saya, seorang profesor doktor ahli agama, saya nggak sebut namanya, beliau pernah mengatakan kepada saya, untuk saat ini di dunia, sistem demokrasi itu sebenarnya bisa jadi sistem yang paling mendekati kepada esensi kepemimpinan dalam Islam. Asal betul-betul dimanfaatkan oleh umat Islam dengan meramaikan parlemennya. Artinya langkah-langkah konstitusional. Karena sistem kerajaan itu lebih membuka peluang untuk otoriter. Sistem lain-lainnya pun demikian, kesultanan dan lain sebagainya lebih membuka peluang. Tapi demokrasi kan ada kontrol dari rakyat, ada kontrol dari parlemen dan lain sebagainya. Kalau dimanfaatkan dengan baik, ditunggangi dengan baik, parlemennya diisi sehingga hukum positifnya diwarnai dengan nilai-nilai keislaman, maka ini jadi sistem yang paling mendekati ke sistem. Dan itu pernyataan Bung Karno. Itu pernyataan Bung Karno. Jadi Bung Karno ketika di BPUPKI mengatakan, pernah pidato bahwa nanti ketika merdeka, kalau misalnya kalangan Islam ingin agar hukum-hukum agamanya banyak diserap negara, silakan memenangkan pemilu, kirim sebanyak-banyaknya pemuka-pemuka Islam, wakil-wakil Islam. Kalau Kristen pengen begitu, kirim sebanyak-banyaknya wakil-wakil Kristen. Jadi dalam sistem demokrasi itu memang itu diwadahi dan aspirasi itu kan dilembagakan. Betul. Makanya kalau misalnya kita bicara apakah hukum Islam berlaku atau tidak, ya hukum Islam ada yang bisa berlaku secara individual kan, sholat, ngaji dan lain sebagainya kan nggak perlu izin negara. Bahkan sekarang negara pun ikut. Nah, tetapi kalau misalnya dia terkait dengan hukum-hukum tertentu, ada yang diadopsi pengadilan agama misalnya. Kan pengadilan nikah, talak, rujuk dan lain sebagainya itu diadopsi oleh hukum negara. Jadi hukum agama itu diambil dan menjadi bagian dari hukum negara sehingga diadministrasikan negara. Nah, yang seperti itu. Dan sebenarnya praktek selama ini nggak ada masalah. Sudah berjalan.
haji diurusi negara, awal puasa ditentukan oleh negara, kemudian masalah masjid-masjid pun ada mendapat anggaran dari negara. Iya, zaman Pak Harto kan ada yayasan Muslim Pancasila gitu-gitu ya. Sekarang ada bank syariah, pegadaian syariah, bank syariah dan pengadilan agama, warisan. Jadi itu sesuatu yang dinamis. Betul. Ya, tergantung bagaimana perjuangannya. Yang tidak boleh adalah ketika aspirasi itu ditutup, dihentikan. Betul. Padahal kalau dalam konstitusi yang namanya pikiran dan hati nurani itu adalah hak azazi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu dengan hati nurani, ya nggak boleh sesungguhnya dilarang. Yang dilarang itu adalah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang secara nyata melanggar hukum. Misalnya nyuruh orang berontak, itu nyata gitu. Memprovokasi orang melakukan tindak pidana misalnya, gitu. Berarti andai-andai ada undang-undang yang tahu-tahu membatasi hal tersebut, berarti ini bertentangan dengan konstitusi. Iya. Bisa digugat itu. Bisa digugat harusnya. Cuman masalahnya kan tidak semua hakim konstitusi itu memegang konstitusi secara kafah. Itu soalnya. Bukan syariah kafah. Iya. Konstitusi kafah juga ada. Iya. Karena kalau konstitusi itu secara kafah ya pikiran dan hati nurani nggak boleh dibatasi. Betul. Oke. Beliau nggak ada, saya tahu persis. Saya 24 jam duduk bersama beliau selama setahun. Luar dalam saya tahu bagaimana pemikiran beliau, bagaimana semangat beliau, keberanian beliau. Saya tahu persis beliau itu ambisi kekuasaan sedikit pun tidak ada. Jangankan nyalon atau maju sebagai calon, ngimpi jadi calon aja nggak ada. Ngimpi jadi pejabat aja nggak ada. Karena biasanya ukurannya di situ, Bib. Iya. Jadi kalau orang membicarakan sesuatu, kalau dia punya ambisi untuk menjabat, ambisi untuk harta, biasanya nggak bisa dipercaya. Betul. Tapi kalau dia nggak punya ambisi, maka orang mau nembak apa lagi? Betul. Orang cuma ingin menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar saja. Jadi kalau ambisi nggak ada sama sekali, ambisi harta yang saya tahu nggak ada beliau. Terlepas sekali tangan beliau. Panjang kalau saya ceritakan masalah itu, bagaimana terlepasnya tangan beliau untuk membantu orang, untuk uang pribadi, untuk pengembangan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi niat beliau cuma satu, bagaimana negeri ini baik. Bagaimana bangsa ini, khususnya anak-anak bangsa, terjaga dari bahayanya minuman keras, bahayanya prostitusi, bahayanya pornografi, bahayanya porno aksi, bahayanya komunisme, bahayanya sekularisme, liberalisme. Bagaimana anak-anak bangsa ini terjaga dari bahayanya LGBT. Tapi memang ketika orang mensyiarkan kebaikan, memang musuhnya pasti banyak. Itulah. Dan kadang-kadang musuhnya itu orang yang berkuasa. Kadang-kadang. Ya itu yang Nabi makanya katakan afdhul jihad, karena berat sekali. Iya. Makanya beliau pernah ngobrol sama saya. Ini saya garis bawahi sampai saat ini, saya ingat betul. Hanif, kata beliau, kita ini dai, bukan oposisi. Kita ini dalam tanda kutip ya, oposisi politikus ya. Ya, kalau oposisi kan mau salah benar disalahin, dan juga punya ambisi kekuasaan. Betul. Beliau kita ini dai, bukan oposisi. Ya. Kita ini tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Yang baik kita apresiasi. Walaupun apresiasi ada yang harus disampaikan, ada yang tidak harus disampaikan secara terbuka. Yang tidak baik, yang melenceng, ya kita tegur, kita ingatkan. Sampai kapanpun ya kita seperti ini. Jadi mau rezimnya siapapun, yang berkuasa siapapun, partai manapun, ya posisi kita tetap dai. Contoh Anies, Pak Anies Baswedan. Pengingat itu ibaratnya. Mengajak. Amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Contoh Pak Anies. Pak Anies ini kan ya bisa dikatakan ya kita berjuang pada saat itu melawan Ahok sampai Pak Anies menang. Tapi begitu Pak Anies menang, pernah sekali saya lupa ada salah satu dinas yang memberikan penghargaan kepada diskotik ya kalau nggak salah ya. Iya. Kami waktu itu masih Front Pembela Islam. Kami buat pernyataan terbuka protes. Padahal kami di antara barisan yang ikut memenangkan secara politik, memenangkan Anies saat itu, memperjuangkan supaya Ahok kalah saat itu. Tapi begitu dia berbuat yang sesuatu yang kita anggap melenceng, menyimpang,
Kita mengingatkan dan beliau respon dengan sangat baik, langsung dihapus itu. Oke. Mungkin bedanya adalah ada pemimpin yang bisa diajak komunikasi dan jalur komunikasinya lancar karena tidak ada hati yang berat. Sementara ada pemimpin yang hijabnya banyak sekali, temboknya banyak sekali, ya kan? Dan pembisik-pembisiknya, pembisik-pembisiknya yang takut kehilangan jabatan banyak sekali yang membisiki, ya. Jadi makanya saya selalu dalam beberapa kesempatan kan mengatakan Indonesia ini kok takut dengan radikal dan lain sebagainya. Yang korup itu justru lebih berbahaya karena di inner circle kekuasaan koruptor itu. Kalau orang radikal, kalau kriterianya 5 tadi, barangkali dari 1.000 ulama satu pun belum tentu. Kalau mau objektif. Karena 5 kan, dan harus kumulatif kan, anti Pancasila harusnya kan, orang yang suka melakukan provokasi, memfitnah itu bukan ulama pastinya, ya kan. Habib, terima kasih banyak Habib ya. Sama-sama, Bung Refli. Mudah-mudahan ini bukan kesempatan pertama dan terakhir ya. Insyaallah. Apalagi ini menjelang puasa kita butuh tausiah, butuh perspektif lain. Dan teknologi sudah mendekatkan kita ya. Mudah-mudahan ini juga Refli Harun Channel bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Amin, ya. insyaallah. Dan kita nanti akan bicara dalam banyak aspek biar soal agama dan soal dunia ini bisa long with ya. Jadi selalu bergandengan. Karena ini yang selalu ingin dipisahkan orang-orang yang mau melakukan sekularisasi. Seolah-olah urusan agama itu agama saja, dunia saja. Padahal saya teringat Habibie, dia mengatakan dalam bukunya atau biografinya, tapi sayangnya saya tidak baca langsung, saya baca dari apa gitu lupa. Saya ketika tua dan meninggal, saya tidak ingin dikenang sebagai apa-apa. Saya hanya dikenang sebagai seorang muslim. Allah. Kenapa begitu? Karena malaikat tidak akan tanya Habibie yang mantan presiden, yang ahli pesawat dan lain sebagainya. Yang ditanya adalah Habibie sebagai seorang muslim. Nah, rahimahullah. Itu, ya. Jadi akhirnya sahabat era sekalian, mau sehebat apapun kita ya, akhirnya mati juga kita. Dan harus menghadap Allah Subhanahu wa taala dan harus mempertanggungjawabkan semua. Terima kasih Habib. Sama-sama Bung Refli. Ya, itu sobat era sekalian dengan Habib Hanif, mudah-mudahan bisa melepas kerinduan sobat era sekalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.